Kali ini saya akan membahas tentang masalah laduni atau ilmu laduni. Karena belakangan ini ilmu laduni berubah menjadi makna yang lain, ya. Ilmu laduni berubah menjadi istilah-istilah yang jauh dari makna yang sesungguhnya. Banyak disalahgunakan kata kalimat laduni dalam ilmu yang tidak tepat secara makna gitu. Jadi ilmu laduni yang sering tampil di media sosial itu dikonotasikan dengan mereka yang memiliki ilmu-ilmu karomah, karomah-karomahan maksudnya, ya, seperti misalnya tidak bisa dipukul atau dipukul dia terpental gitu kan. Nah, ini pergeseran makna yang tidak sesuai dengan maknanya gitu. Pergeseran istilah yang tidak sesuai dengan maknanya. Jadi bukan seperti itu laduni itu. Ini namanya ilmu laduni. Nah, di dalam kitab ini Al-Imam Jusawi dikatakan kan al-Imam Malik bin Anas rahimahullah yaqul laisal ilmu bi kasrati riwayah wa innamal ilmu nurun yaghdifuhu Allahu fil qalbi. Ilmu itu bukan karena banyaknya periwayatan. Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya yang Allah tanamkan di hati seorang hamba. Ya. Qala Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami mengatakan radhiyallahu anhu, al-ilmu laduni huwa alladhi yanfatihu fi sirril qalbi min ghairi sababin ma'luf min kharijin. Ilmu laduni itu adalah ilmu yang terbuka dari rahasia hati tanpa sebab yang dibuat-buat dari luar. Beliau juga mengatakan laisal alim, orang alim itu bukanlah man yahfadhu ilmahu min kitab. Orang alim itu bukanlah orang yang menghafal ilmunya itu dari satu kitab. Fa idza nasiya sara jahilan. Kalau dia itu lupa, ya, dari kitabnya itu yang dia baca sara jahilan, dia akan bodoh. Kalau dia orang alim itu bukannya dia bisa baca kitab. Dia alim cuma bisa dengan kitabnya saja. Tetapi kalau nggak bawa kitab nggak alim. Atau dia lupa nggak jadi alim. Bukan, kata beliau. Bal man yakhudhu ilmahu min rabbih. Akan tetapi orang yang alim itu adalah orang yang mengambil ilmunya dari Allah langsung. Ay waqta sya'a bila hifdhin wala darsin. Mengambil ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala kapan saja dia mau, tanpa hafalan dan tanpa pelajaran, tanpa dia pelajari. Wa huwal alimur rabbani, dan inilah yang disebut dengan al-alim ar-rabbani. Jadi nggak heran ketika Al-Habib Umar bin Hafid, beliau di satu tempat ceramahnya berbeda. Kemudian dalam satu hari itu bisa 4-5 kali acara, 4-5 kali ceramah. Itu ceramahnya temanya berbeda-beda. Temanya itu tentang ini, temanya tentang itu, temanya nggak ada yang sama ceramahnya itu. Itu dalam waktu 3 bulan, nggak ada yang sama satupun ceramahnya. Satu hari saja kita ini sudah kebingungan mau ceramah apa. Kadang-kadang satu ceramah ini kita bolak-balikin. Bisa-bisa 1 minggu kita ulang-ulang itu ceramah. Ya, tapi beliau dalam 1 hari ceramahnya beda. Besok juga beda lagi. Jadi yang saya perhatikan, ya, di Indonesia, saya ikutin di Indonesia, ceramahnya beda semua. Kan sekarang sudah ada streaming. Jadi kadang kalau jauh itu kita ikutin lewat streaming. Itu ceramahnya tentang perbedaan lagi, tentang yang lain lagi. Kemudian nanti ketika di Indonesia ini 2 minggu, ceramahnya tuh nggak ada yang sama, pindah lagi ke Malaysia
atau ke Singapura, itu ceramahnya juga nggak ada yang sama. Dan itu semuanya ilmu yang sangat berkesan sekali bagi orang yang mendengarkan ceramah beliau. Ini luar biasa sekali. Ini sangat luar biasa sekali. Inilah yang disebut dengan ilmu laduni begitu. Inilah ilmu laduni yang sesungguhnya. Ilmu laduni orang yang dipukul mental, orang yang nggak bisa dipukul. Ini salah kaprah ya di dalam menamakan ilmu laduni. Jadi jangan mengatasnamakan ilmu laduni tetapi hanya untuk apa ya, kayak gitu-gituan gitu loh. Karomah-karomahan dan lain sebagainya. Ini ngaco sebenarnya. Ini harus diluruskan gitu loh. Ini harus diluruskan ya. Oh, itu orang dipukul nggak bisa atau kaku dan lain sebagainya. Itu ya. Kalau orang lain yang memukul pasti nggak kaku. Kalau orang lain yang memukul pasti kena gitu loh. Kenapa? Karena di dalam alam bawah sadarnya itu sudah terjadi bad system. Satu mindset di mana alam bawah sadarnya disugesti ya. Disugesti bahwa gurunya ini atau pengajarnya ini memiliki kekuatan. Memiliki kekuatan. Ketika alam bawah sadarnya menangkap hal ini dan disuruh memukul dengan kekuatan penuh atau emosi, maka sudah pasti tidak bisa dipukul. Maka sudah pasti terpental dan kita mau apain saja terserah kita. Kita membuat dia kaku, buat kita lemes, itu bisa terjadi gitu loh. Ini namanya blade system gitu loh. Dan ini anak kecil pun bisa seperti ini, bukan laduni ini. Ini bukan laduni gitu loh. Ini permainan gitu loh. Ini namanya permainan sugesti gitu. Bukan laduni. Makanya coba aja mereka yang mengatakan itu ilmu laduni, ketika dipukul mental dan sebagainya, sini coba yang mukul orang lain. Yang mukul orang lain coba. Pasti kena pipinya. Pasti kena badannya dipukul gitu loh. Kalau yang mukul santri-santrinya yang sudah didoktrin, yang sudah dikuatkan mindsetnya bahwa dia itu orang sakti gurunya, ya pasti nggak bisa begitu loh. Makanya kan pernah terjadi itu ya, ada ahli kungfu di luar, ada ahli kungfu yang murid-muridnya itu terpental semuanya. Ya, sempat viral kan. Kemudian ditantang sama MMA. Akhirnya diladeninlah setujui tandingan ini dan disiarkan secara publik, rame waktu itu. Baru beberapa detik, beberapa menit sudah babak belur. Si ahli kungfu itu yang sempat viral kalau dipukul sama santri-santrinya tuh mental. Tetapi ketika tanding dengan MMA, dalam hitungan nggak nyampe 1 menit babak belur si ahli kungfu itu. Berdarah-darah, nggak kuat bangun gitu loh. Jadi kenapa? Karena MMA ini nggak ada termindset pikirannya, alam bawah sadarnya bahwa si ahli kungfu ini hebat, sakti dan lain sebagainya. Dia harus bisa mengalahkan begitu loh. MMA ini ibaratnya bukan muridnya si ahli kungfu ini, tapi orang luar itu. Sama semua orang-orang yang mengatakan ilmu laduni juga begitu. Kalau santrinya yang mukul ya lepas, nggak bisa, kaku. Tapi kalau orang lain yang memukul ya kena gitu loh. Nah, inilah salah kaprah yang terjadi pada istilah ilmu laduni. Jadi jangan terkecoh, jangan terkecoh ini ilmu laduni karomah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga nggak mengajarkan seperti itu. Sunan Kalijaga itu mengajarkan sedulur papat limo pancer tentang masalah ruh,
tentang masalah nafas, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Mengajarkan itu, bukan mengajarkan ilmu-ilmu kesaktian gitu. Bahkan beliau sendiri itu sangat menghindari yang seperti itu. Nah, itu terjadi di film-film loh. Lebih dasar dari yang di film, itu karomah namanya. Dan itu nggak diminta-minta. Jadi karomah ini bukan diminta ya. Misal, karomah, saya ada keperluan ini, saya harus keluarkan karomah. Nggak bisa. Karomah itu muncul sendiri dan itu terserah Allah, bukan terserah kita. Bukan terserah si orang soleh itu, bukan terserah si wali itu, bukan. Jadi terserah Allah karomah mau dikeluarkan kapan begitu. Dan bagi para wali Allah itu karomah itu aib, aib. Innal karamah haidun, kata sebagian ulama. Karomah itu haid, menstruasi perempuan. Jadi mereka ini yang menunjukkan karomah ini nggak mungkin para wali ini, karena itu aib gitu loh. Bagi para wali sendiri itu karomah itu aib, haid ibaratnya begitu. Jadi nggak mungkin lah kalau perempuan menstruasi haid, mereka mau menunjukkan, oh saya haid, hore, saya menstruasi ini, kan nggak mungkin begitu loh. Demikian juga para wali ketika mereka mendapatkan karomah, bagi mereka ini malu gitu loh. Malu. Bukan malah senang, bukan malah bangga gitu.